biasanya kita main dengan kata-kata maupun makna, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, penelitian kuantitatif, ya, itu biasanya kita gunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori dan asumsi. Jadi kalau kalian mau menguji suatu teori atau menguji hipotesis, mengkonfirmasi hipotesis kalian, maka kalian menggunakan metode kuantitatif, ya. Biasanya metode kuantitatif ini menggunakan eh, eksperimen, ya, seperti misalkan bereksperimen di laboratorium, atau bisa melalui pengamatan langsung di lapangan, misalkan ketika kalian menghitung berapa volume kendaraan yang lewat, misalkan, ya. Nah, itu semuanya dicatat, dan kalaupun ada survei di dalam eh, penelitian kuantitatif ini, survei tersebut dilakukan dengan pertanyaan tertutup, ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif, ya. Nah, kalau kualitatif ini biasa kita gunakan kalau kita mau membangun suatu hipotesis atau misalkan untuk memahami konsep fenomena yang terjadi, ya. Nah, kemudian metode ini biasanya kita gunakan untuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara, ya, bisa dengan pertanyaan terbuka, ya, atau open question. Nah, kemudian bisa juga dengan tinjauan literatur dengan mengeksplorasi konsep dan teori, ya. Ini perbedaan mendasar mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif, ya. Jadi kualitatif research itu fokusnya di mana? Fokusnya di mengeksplor suatu ide, ya, dan atau menyusun atau membangun suatu hipotesis atau suatu teori. Sedangkan di kuantitatif sendiri, fokusnya itu bagaimana menguji hipotesis atau menguji suatu teori, ya. Jadi sangat ada perbedaan yang mendasar. Kalau kualitatif itu tujuannya membangun, ya, hipotesis, membangun teori baru, ya. Tapi kalau di kuantitatif kita lebih dalam pengujian, ya. Kemudian untuk kualitatif sendiri, analisis datanya itu bisa ciri khasnya itu summarize, ya, atau kita membuat suatu summarizing kesimpulan, kemudian kita mengkategorikan hasil dari data-data yang kita kumpulkan, dan kemudian ada interpreting atau kita meninterpretasi, ya. Sedangkan di kuantitatif sendiri, bagaimana analisisnya? Biasanya menggunakan analisis matematika atau analisis statistik, ya. Nah, bagaimana untuk penulisannya? Kalau di kualitatif research atau penelitian kualitatif biasanya berupa narasi, ya. Sedangkan di quantitative research itu biasanya berupa numbers, atau nomor, grafik, ya. Bisa berupa tabel-tabel, ya, dan sedikit narasi. Untuk sampel sendiri, penelitian kualitatif itu biasanya sampelnya tidak begitu banyak, sedikit, ya. Sedangkan untuk kuantitatif itu sampelnya lumayan banyak, ya, many respondent yang digunakan. Jenis pertanyaan sendiri untuk pengumpulan data kuantitatif biasanya kualitatif biasanya itu open ended question, sedangkan kuantitatif adalah close ended or multiple choice. Biasanya bisa berupa multiple choice, ya. Misalkan kita menanyakan eh, suatu pertanyaan, maka jawabannya adalah multiple choice. Sedangkan kalau di kualitatif itu biasanya dari satu pertanyaan itu bisa berkembang ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Bagaimana karakteristik dari kedua metode penelitian ini? Ya, kalau kualitatif biasanya dia eh, dalam penulisannya itu lebih complexity, kemudian ada subjectivity, ya. Jadi subjektif. Kenapa dia penelitian kualitatif itu subjektif? Karena dia ada unsur subjektif, ya, karena kita lihat di bagian analisisnya, ya, kualitatif research itu ada interpreting, ya. Jadi interpretasi itu kan base-nya berdasarkan background knowledge dari si peneliti, ya. Jadi bagaimana keilmuan dia itu akan mempengaruhi dari interpretasi si peneliti. Sedangkan kalau di kuantitatif itu tidak ada interpretasi, ya. Jadi karakteristiknya dia objectivity, ya, dan replicability. Jadi replicability ini maksudnya ketika suatu penelitian dilakukan dengan topik yang sama, kemudian metode yang sama, itu bisa dilakukan dengan quantitative research, ya. Sedangkan di kualitatif replicability itu agak sulit dilakukan karena ketika dengan apalagi dengan metode dan
subjek yang sama ya. Kemudian pengumpulan datanya ya perbedaannya adalah di kuantitatif biasanya kita menggunakan metode survei ya. Survei kemudian ada eksperimen baik itu di laboratorium ataupun di lapangan dan ada observasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide saya ini ada yang underline ya, seperti survei itu saya underline, eksperimen saya underline, jenis variabel underline. Jadi nanti saya akan sharing materi ini. Ketika teman-teman menemukan seperti ini di slide, ini maksudnya adalah ketika teman-teman arahkan kursor di sini akan terlihat link ya. Nah, link itu ketika kalian klik itu akan menjelaskan mengenai survei lebih detail lagi. Atau misalkan kalian bingung apa sih jenis variabel penelitian bisa di sini bisa kalian klik ya, nanti akan muncul variabel-variabel penelitian ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa lebih rinci teman-teman belajar ya. Kemudian kualitatif sendiri pengumpulan datanya bisa melalui wawancara ya. Jadi wawancara jadi berbeda survei sama wawancara ya teman-teman. Kalau survei itu bisa menggunakan kuesioner, tapi kalau wawancara itu kita berhadapan langsung ataupun mungkin apa namanya melalui via telepon. Tapi ada eh, dua arah ya, ada apa namanya komunikasi dua arah. Kemudian kelompok fokus misalkan FGD, forum grup diskusi juga bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Etnografi sendiri itu masuk dalam salah satu metode pengumpulan data kualitatif karena etnografi ini dalam artian dia berpartisipasi dalam komunitas atau sesuatu yang akan dia teliti dalam jangka waktu yang lama. Biasanya jenis metode pengumpulan data ini dilakukan untuk penelitian yang berkaitan dengan mengamati budaya atau perilaku ya. Makanya dia butuh jangka waktu yang lama. Dulu saya pernah ingat, saya pernah membaca satu karya penelitian dari salah satu peneliti di Eropa. Dia menggunakan metode etnografi. Waktu itu dia meneliti mengenai perilaku suku di Papua, ya. Jadi karena dia sangat berdedikasi dengan eh, penelitian dia, maka dia menikahi salah satu kepala suku di Papua untuk bisa lebih mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana perilaku masyarakat di suku pedalaman Papua ya. Jadi dia menggunakan metode etnografi ini. Kemudian penelitian kualitatif juga kita bisa mengumpulkan data melalui tinjauan pustaka atau literatur review ya. Kita survei karya-karya yang sudah diterbitkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya. Jadi ini adalah perbedaan dalam metode pengumpulan data baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, kapan sih kita menggunakan penelitian kuantitatif versus kualitatif ya? Jadi kalau seperti saya sampaikan di awal, ketika kalian ingin menguji sesuatu, baik itu teori atau hipotesis, maka kita menggunakan kuantitatif. Nah, ketika kalian ingin memahami suatu konsep ya, kemudian suatu pengalaman atau suatu fenomena di sekitar kita, maka kita menggunakan penelitian kualitatif ya. Jadi kalau misalkan kuantitatif, mungkin teman-teman bisa kalau kalian ingin mengetahui misalkan eh, berapa volume kendaraan di Jakarta sehingga misalkan menyebabkan Jakarta macet ya, jadi, nanti dibandingkan dengan bagaimana infrastrukturnya, dalam artian berapa banyak fasilitas jalan dan kemudian kendaraan. Nah itu masuknya di kualitatif apa kuantitatif? Ada yang tahu? Kalau misalkan kita mau mengetahui nih volume kendaraan dan bagaimana eh, apa namanya Kuantitatif, Pak. ya oke kuantitatif. Benar ya berarti sudah memahami konsepnya ya. Nah kalau misalkan penelitian kualitatif berkaitan misalkan dengan transportasi misalkan kalian melihat nih sama-sama menguji sama-sama ingin mengetahui tentang kemacetan di Jakarta topiknya sama. Kalau satu dia melihat bagaimana kaitannya infrastruktur dan jumlah kendaraan yang lewat ya misalkan dia hitung. Nah kalau di kualitatif biasanya itu kita lebih memahami konsepnya ya, misalkan bagaimana sih pengaruh dari misalkan eh, kita juga pengen tahu tentang kemacetan, tapi kita lebih mengangkat misalkan penggunaan dari alasan ya, penggunaan dari mobil pribadi dibandingkan misalkan
fasilitas umum ya. Atau misalkan kalian pengen tahu eh, apa sih seberapa besar dampak dari pemindahan ibu kota misalkan dari Jakarta ke IKN ya misalkan seperti itu. Kalau ingin tahu konsepnya, pemikiran atau pengalaman dari responden maka kita gunakan kualitatif. Tapi kalau kita pengen tahu misalkan Jakarta pindah ke ibu kota pindah ke IKN misalkan berapa persen kemacetan yang akan berkurang gitu kan? Apakah itu signifikan mengurangi atau enggak? Nah, itu masuk di kuantitatif. Gitu ya, teman-teman ya. Contoh misalkan ya. Ini kalau kita pakai pendekatan penelitian kuantitatif, ini ada contoh yang lain. Misalkan kita mensurvei ini. Kita pengen tahu pertanyaan penelitiannya adalah seberapa puas siswa dengan studinya gitu ya. Kalau kita menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka misalkan kita mensurvei 300 mahasiswa di universitas kita, misalkan ya. Nah, kita kemudian menggunakan metode skala dari 1 sampai 5 ya. Jadi kita nanya ke eh, si responden kita, seberapa puas Anda terhadap misalkan profesor Anda ketika mengajar. Dia akan memberikan jawaban dari skala 1 sampai 5. Nah, jadi kemungkinan ketika kita mendapatkan hasil data tadi, kesimpulannya bisa seperti ini jawabannya. Jadi misalkan rata-rata siswa menilai profesor mereka di level 4,4 di skala 4,4. Jadi seperti itu penelitian kuantitatif. Bedanya dengan penelitian kualitatif ya, kalau tadi kita ambil sampelnya 300 ya, kalau kuantitatif. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan di tabel kita bisa lihat bahwa penelitian kuantitatif memerlukan sampel yang banyak. Nah, kalau kualitatif kita cuma ambil 15 mahasiswa saja, tapi dengan apa namanya uh, open-ended question ya. Jadi dengan pertanyaan terbuka, wawancara gitu ya. Nah, dengan pertanyaan yang sama, seberapa puas Anda dengan studi Anda ya, tapi kita berkembang lagi dengan pertanyaan lain. Misalnya, apa aspek paling dari program studi, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan program studi, gitu ya. Jadi pertanyaannya lebih berkembang kalau di kualitatif. Sedangkan di kuantitatif, pertanyaan itu kita hanya membuka kita membatasi jawaban yang akan kita terima, gitu ya. Kemudian ada juga metode mix, teman-teman. Metode kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kita bisa misalkan melakukan survei terlebih dahulu. Misalkan kita dapatkan bahwa oh ternyata student menilai bahwa Profesor A misalkan mengajar dengan skala 4,5 misalkan. Kemudian kita pengen tahu alasannya. Kenapa cuma 4,5? Kenapa enggak 5 maksimal gitu atau kenapa tidak kurang dari itu? Nah, kita bisa menggunakan metode kualitatif tadi dengan melakukan wawancara ya gitu. Jadi bisa mix teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Jadi ketika data sudah terkumpul ya itu tidak menunjukkan apa-apa ya, data itu masih mentah. Bagaimana data itu bisa bermakna ya dengan cara kita harus menganalisis ya. Dan menganalisis data itu berbeda untuk setiap jenis data. Nah, biasanya kalau data kuantitatif itu kan biasanya didasarkan pada angka ya. Maka biasanya dianalisis dengan matematika sederhana atau analisis statistik. Biasanya kita menggunakan aplikasi misalkan Excel, SPSS atau R ya. Biasanya menghitung misalkan menghitung skor rata-rata, kemudian bagaimana korelasi, reliabilitas dan validitas gitu ya. Itu kita gunakan kuantitatif. Sedangkan kualitatif ya, ini biasanya lebih sulit dianalisis ya dibandingkan data kuantitatif karena tadi datanya bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video ya. Jadi bukan angka. Nah, analisis kualitatif ini ada tiga, bisa analisis isi kualitatif ya, analisis tematik maupun analisis wacana ya. Jadi ada perbedaan cara menganalisis data di kuantitatif maupun kualitatif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk kuantitatif dan kualitatif. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa di capture ya secara jelas perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi saya berupaya untuk membuat slide-nya sangat simple, sesederhana itu karena saya pengen itu bisa dipahami dengan mudah ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan.
Silahkan jika ada pertanyaan terkait eh, kualitatif, kuantitatif, dan metode mix. Biasanya kalau teknik sipil itu lebih banyak menggunakan kuantitatif ya, tapi tidak tertutup kemungkinan menggunakan metode mix ya, metode mix. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ya. Ini pada lemes karena puasa apa gimana? Puasa aman ya? Aman, Pak. Aman sih, Pak. Ini puasa Lemes karena kebanyakan tugas, Pak. oh, banyak tugas ya. Iya. Jadi eh, kalau buat saya pribadi puasa tahun ini alhamdulillah lebih ringan ya karena ini puasa pertama saya di Indonesia karena tahun-tahun sebelumnya saya selalu puasa di Jerman, di mana puasanya itu biasanya 19 jam, 18 jam ya. Jadi ketika saya pulang ke sini dengan puasa yang hanya 12 jam, alhamdulillah sangat apa ya? hmm, apa ya? Cukup mudah buat saya ya. Saya mudah-mudahan teman-teman juga walaupun tugas banyak ya masih tetap bisa semangat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut materi berikutnya. Ada metode sampling ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nih, ya. Cara pengambilan sampel, ya. Oke, ini metode pengambilan sampel. Kita akan membahas jenis, teknik maupun contohnya, ya. Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu apa itu sampel, ya. Apa itu populasi, ya. Jadi sampel itu adalah sekelompok individu yang akan berpartisipasi dalam penelitian kita, gitu ya. Nah, eh, teman-teman harus ingat bahwa dalam memilih sampel ini kita harus berhati-hati ya karena eh, kesalahan dalam menentukan sampel itu bisa menjadikan penelitian data kita tidak valid ya. Kesimpulan kita juga tidak valid. Jadi kita harus berhati-hati. Dalam metode sampel ini ada dua, teman-teman ya. Ada dua yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Yang pertama, probabilitas sampel ya atau pelibatan sampel secara acak ya. Yang kedua adalah non probabilitas sampel ya. Nah, ini pemilihan non acak ya, berdasarkan kenyamanan atau kriteria lain. Nah, harus diingat bahwa dalam setiap penelitian kita, kita harus menjelaskan ya, sampel mana yang kita ambil dan kita jelaskan bagaimana pengambilannya dan mengapa kita ambil itu ya. Jadi ada dua sampel ini kita pilih. Apakah kita ambil probabilitas atau kita ambil yang non probabilitas. Itu dijelaskan kenapa ya. Dijelaskan di dalam biasanya metode penelitian itu ada di bab 3 ya. Jadi bab satu introduction pendahuluan itu ya, kemudian bab 2 literatur review, kemudian disusul dengan metode penelitian ya. Nah, ini bedanya populasi dengan sampel, teman-teman. Jadi kalau populasi itu keseluruhan kelompok yang kita ingin tarik kesimpulan ya. Jadi misalkan kita mau melihat tentang kemacetan di Jakarta, populasinya tentu penduduk Jakarta ya. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya kita ambil ya, beberapa orang yang mewakili penduduk Jakarta tadi. Jadi kalau misalkan kita punya kue nih, misalkan kita punya cake, birthday cake misalkan, kue ulang tahun misalkan ya. Kita pengen tahu kue ulang tahun ini apakah rasanya manis, apakah rasanya uh, pahit ya, atau gimana rasanya. Kita tidak perlu memakan semua kue itu, teman-teman ya. Kita cuma cukup ambil satu slice saja, kita sudah merasakan, oh ya ini kuenya manis, oh ini kuenya rasa stroberi, rasa coklat dan and so on ya. Jadi sampel itu kita ambil seperti satu populasi itu adalah satu kuenya menyeluruh, sedangkan sampel itu hanya a piece of cake aja, satu slide aja dari cake gitu ya. Tapi sudah bisa menggambarkan bagaimana rasa utuh dari si kue tadi gitu ya. Kemudian populasi itu biasanya didefinisikan berdasarkan lokasi geografis, usia, pendapatan, atau karakteristik yang lain ya. Tapi populasi ini tidak hanya terbatas dengan makhluk hidup ya, misalkan manusianya yang kita teliti. Tapi populasi ini juga bisa berupa misalkan di eh, teknik sipil kita mau menguji tentang material bahan itu juga kita masuk ke dalam populasi ya, sampelnya apa gitu ya. Nah,
Jadi kalau populasi ini secara keseluruhan berarti sampelnya adalah hanya beberapa yang mewakili populasi tadi, ya. Kemudian ada yang namanya kerangka sampling, ya. Nah, kerangka sampling ini adalah daftar individu yang akan diambil sampelnya. Idealnya kerangka sampling ini harus bisa mencakup seluruh populasi tadi yang kita tuju, ya. Contoh misalkan ketika kita mau meneliti tentang kondisi kerja di perusahaan pemasaran media sosial misalkan. Jadi populasinya adalah seluruh karyawan yang ada di perusahaan pemasaran media sosial, ya itu populasinya. Ya, jadi misalkan ada 1.000 karyawan perusahaan. Nah, kerangka sampelnya kita ambil dari mana? Dari database SDM perusahaan tadi, gitu ya. Nah, kemudian metode pengambilan sampel probabilitas ini biasanya digunakan di dalam penelitian kuantitatif, ya. Jadi biasanya penelitian kualitatif itu metode menggunakan metode pengambilan sampelnya probabilitas, ya, karena paling tinggi validitasnya, gitu ya. Sorry. Pengambilan sampel probabilitas ini ada 4, ya. Jadi sampel probabilitas terbagi atas 4. Jadi tadi ada sampel probabilitas, kemudian non probabilitas. Sampel probabilitas terbagi atas 4, non probabilitas juga 4, ya. Kita lihat yang pertama, sampel probabilitas yang pertama kita namakan sampel random, ya. Simple random sample, ya. Jadi pengambilan sampel acak sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Jadi di sini diacak teman-teman. Jadi misalkan kan kita punya 1.000 karyawan nih yang kita mau teliti. Kita ambil sampelnya, misalkan, ya, kita ambil sampelnya ini dari 1 sampai 1.000 kita acak gitu ya. Misalnya kita pakai generator nomor acak, kita acak sehingga terpilih 100 nomor, ya. Jadi itu tidak kita tentukan kriterianya apa. Jadi kita acak aja, dapat 100 nomor itu yang kita teliti, ya. Kemudian eh, ada namanya systematic sample. Ini kita lakukan walaupun dia acak tapi sistematis, ya. Jadi sistematisnya ini misalkan kita tentukan bahwa kita akan memilih per 10 orang dari hitungan, misalkan kita mulai hitungan kita dari angka 6. Misalkan jadi berikutnya 10 orang dari angka 6 tadi akan menjadi sampel. Misalnya 6, 16, orang ke-16 akan menjadi sampel, kemudian 10 orang dari 16 tadi, orang ke-26 akan menjadi sampel, orang ke-36 akan menjadi sampel, dan seterusnya. Jadi itu namanya systematic sample, ya. Sampel berikutnya adalah stratified sample atau sampel bertingkat, ya. Jadi ini kita bagi populasi tadi menjadi beberapa subpopulasi, ya. Kita bagi berdasarkan strata, misalkan karakteristik yang di di subkelompok ini misalkan berdasarkan gender, kemudian usia, misalkan gaji, kemudian bagaimana apa namanya eh, peran pekerjaan atau misalkan apa level dia di pekerjaan, ya. Contoh pengambilan sampel bertingkat, misalkan perusahaan mempunyai 800 karyawan perempuan dan 200 karyawan laki-laki, ya. Jadi ini berdasarkan gender kita bikin apa stratified sampelnya. Berdasarkan gender berarti dari 800 karyawan perempuan kita hanya mengambil 80, ya. Kemudian dari 200 karyawan laki-laki kita ambil 20 sampelnya. Jadi kemudian sampelnya jumlah yang kita gunakan untuk merepresentasikan 1.000 karyawan tadi adalah 100 orang, gitu ya. Jadi ini contoh pengambilan sampel bertingkat. Kemudian ada namanya cluster sample, ya. Ya, cluster sample ini agak mirip dengan tadi eh, klasifikasi sampel, ya, agak mirip dengan yang sebelumnya, ya, sampel bertingkat, ya. Jadi juga dibuat apa namanya subgroup gitu, ya. Tapi dia lebih besar, ya, subgrupnya. Tapi ini tuh jarang dipakai teman-teman karena dia bisa apa ya, resiko kesalahan dalam sampel itu bisa lebih besar, ya. Tentu ini bisa dipakai tapi mungkin jarang digunakan, ya. Karena resiko biasnya tadi besar. Kemudian
metode pengambilan sampel non probabilitas ya. Jadi kalau sampel probabilitas tadi acak, sekarang yang non probabilitas ini non acak ya. Nah, jadi biasanya sampel ini digunakan karena bisa lebih mudah dan murah diakses ya. Namun memiliki resiko bias pengambilan sampel. Apa itu resiko bias pengambilan sampel? Bisa teman-teman cek di sini nanti ya. Artinya kesimpulan yang dapat dibuat mengenai populasi bisa lebih lemah ya dibandingkan dengan sampel probabilitas. Kita lihat seperti apa. Ada empat ya terbagi empat jenis dari non probabilitas ini. Yang pertama convenience sample atau kita mengambil sampel itu berdasarkan kemudahan kita ya. Jadi bisa berupa kenyamanan kita ya. Kita ambil sampelnya karena kita lebih nyaman dengan cara itu gitu ya. Nah, ini biasanya paling mudah diakses dan paling murah eh, untuk mengumpulkan data awal ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau meneliti tentang layanan dukungan mahasiswa di kampus ya, eh, kita kemudian merasa nyaman untuk mengambil data hanya di kelas kita aja karena kita kenal nih sama teman-teman kita di kelas. Ya sudah, kita ambil sampelnya teman-teman di kelas aja, gitu ya. Nah, itu memudahkan convenience sampel tapi tidak bisa mewakili semua sampel mahasiswa yang ada di universitas, gitu ya. Kemudian bisa misalkan kalau hanya di kelas kita saja, berarti kita hanya bisa mengetahui bahwa layanan dukungan mahasiswa tentu hanya terbatas di Fakultas Teknik saja, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ambil dari kelas lain, misalkan dari kelas MIPA atau dari kelas FISHA, gitu, kita bisa tahu apakah layanan dukungan ini sama ya atau berbeda, gitu ya. Makanya ini bisa diambil, tapi tadi diingat bahwa tidak bisa merepresentasikan semua mahasiswa yang ada di kampus kita, ya. Yang kedua ada namanya purposive sample atau kita mengambil sampel itu dengan tujuan ya berdasarkan pertimbangan, ya. Ini biasanya dipakai di penelitian kualitatif ya, di mana peneliti biasanya pengen tahu secara lebih mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi ya, atau sampel ini dipakai karena populasi yang mau kita teliti itu kecil dan spesifik, yang efektif biasanya memiliki kriteria dan alasan yang jelas ya. Jadi kalau misalkan apa kita melakukan penelitian kualitatif dengan ingin meneliti fenomenologi ya atau meneliti tentang suatu pengalaman yang kita alami, itu kita bisa menggunakan suatu purposive sample ya. Contoh misalkan kita mau meneliti tentang bagaimana pengalaman mahasiswa ya, penyandang disabilitas di universitas. Misalnya di kampus kita ada nih mahasiswa penyandang disabilitas. Kita ingin tahu apakah mereka sudah cukup satisfied dengan atau cukup puas dengan apa namanya, misalkan fasilitas yang diberikan di kampus, apakah ada apa namanya diskriminasi terkait kondisi penyandang disabilitas dan lain-lain ya. Kemudian kita memilih nih sejumlah mahasiswa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kita misalkan kita kriteria dari si disabilitas tadi, apa kriterianya? Misalkan dia disabilitas dengan tingkat misalkan disabilitas di atas 50% misalkan seperti itu kita bikin kriterianya ya. Itu purposive sample ya, sampling. Kemudian ada snowball sample ya. Jadi namanya snowball atau bola salju ya. Nah, jika ini digunakan, jika populasi yang kita mau teliti itu sulit untuk diakses ya, sulit untuk diakses atau kita tidak punya banyak data mengenai siapa saja yang ada di populasi itu gitu ya. Nah, ini kita gunakan namanya snowball sample ya. Kelemahannya adalah keterwakilan ya, karena kita tidak tahu seberapa representatif sampel kita yang akan kita pakai. Jadi memang harus benar-benar kita memilih dengan baik siapa yang akan menjadi eh, eh, person ya, yang akan menjadi person pertama dari snowball sample. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi ada berbeda dengan tadi di gambar-gambar sebelumnya. Jadi kalau di sini dia ada orang pertama ya. Orang pertama, kemudian dari orang pertama ini dia akan mendapatkan informasi ya, siapa yang akan menjadi sampel berikutnya gitu ya. Jadi dia akan setiap
dia bertemu dengan si responden pertama, dia dapat informasi untuk ke responden yang kedua. Jadi snowball ini saya gunakan dalam disertasi saya kemarin ya teman-teman. Jadi snowball sampel ini saya gunakan dalam disertasi karena pada saat itu saya meneliti tentang dampak dari bencana alam ya, dampak dari bencana alam terhadap perkembangan kota dan eh, yang terdampak yaitu korban bencana alam. Jadi karena saya eh, tidak tidak punya banyak kenalan yang terdampak. Dari saya bertemu dengan satu narasumber. Setelah itu dia akan merujuk saya ke narasumber berikutnya. Misalkan dia adalah si korban terdampak. Terus dia misalkan punya tetangga yang juga terdampak bencana tadi. Jadi dia akan mengarahkan saya, oke, apa setelah ini kamu bisa tanya juga sama tetangga saya misalkan dia juga korbannya gitu ya. Jadi akan bergulir seperti itu. Makanya dinamakan snowball sample karena namanya bola salju ya. Bola salju makin bergulir dia akan semakin besar gitu ya. Jadi itu namanya snowball sample. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir adalah pengambilan sampel kuota ya, pengambilan sampel kuota. Jadi kuota ini biasanya kita bagi populasi tadi menjadi beberapa subkelompok yang saling eksklusif atau stratanya sama ya, stratanya sama. Jadi kemudian tujuan dari sampel kuota ini adalah untuk mengontrol apa dan siapa yang akan menjadi sampel kita. Jadi kuota itu kita kategorikan dia ya. Contohnya misalkan kita mau meneliti nih tentang minat konsumen terhadap layanan pengiriman new product di Surabaya yang fokus produk itu ada pada makanan ya. Jadi kita bagi tadi ya, kita bagi kuotanya untuk misalkan si konsumen yang pemakan daging, yang vegetarian dan vegan ya. Kita ambil sampel 1.000 orang misalkan, kemudian kita menetapkan kuota 200 orang untuk setiap kelompok diet tadi gitu ya. Terus seperti itu hingga mencapai 200 peserta ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan, ada pertanyaan mengenai sampel? Mana nih? Coba, Jovita ada pertanyaan, Jovita? Tidak ada, siapa? Miranda ada pertanyaan? Jovita, Miranda ada pertanyaan? Eh, Dewa ada pertanyaan, Dewa? Ini udah pada ngerti semua ya? Tadi penyampaian yang sudah saya sampaikan bisa diterima? Bisa, maksudnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa ya. Nanti kita lihat di UTS pemahamannya ya teman-teman. Tapi UTS-nya ya nggak berat-berat lah. Kita UTS berarti minggu depan kita udah masuk UTS ya. Ya, Pak. Minggu depan kita sudah masuk UTS. Eh, Kalau ada pertanyaan sekali lagi saya kasih waktu. Kalau masih ada yang bertanya tentang sampel tadi, metode sampling. Untuk UTS-nya nanti seperti apa, Pak? Apakah teori atau studi kasus? Eh, After this I will let you know ya. Ada lagi yang pertanyaan dulu kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada, gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau puasa kadang kurang konsentrasi ya teman-teman. Kalau saya puasa itu selalu minum vitamin sama mineral teman-teman. Jadi ada vitamin dan mineral itu apa ya enak banget. Jadi kalau teman-teman puasa itu nggak kerasa insya Allah. Kalau kalau kita vitaminnya terpenuhi ya, nggak ngantukan, nggak lemes gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lihat UTS-nya. Mana nih tadi UTS-nya ya? Oke, semua bisa lihat ya. UTS-nya nanti seperti ini ya. Jadi buatlah kelompok maksimal beranggotakan 4, tapi tadi em, di kelas D kata PJ-nya karena kalau 4 satu kelompok itu ada 4,
nanti akan ada 8 kelompok dan itu terlalu besar. Akhirnya saya melebarkan menjadi 6 ya. Jadi buatlah kelompok maksimal 4 sampai 6 mahasiswa dan dipilih dari salah satu topik penelitian dari salah satu anggota yang dianggap paling representatif dan penelitiannya paling bagus untuk dipresentasikan pada hari UTS nanti. Ya, jadi kalau kalian ada 6, dari 6 itu kalian pilih siapa siapa nih penelitiannya yang paling bagus dari 6 itu. Nah, itu yang kalian presentasikan nanti. Penelitian wajib memuat semua komponen yang ada di bawah ini termasuk materi kita yang terakhir ya. Jadi ada pendahuluan di mana itu ada latar belakang, ada problem statement, kemudian ada research question ya, pertanyaan penelitian, kemudian ada literatur review, kemudian metode penelitiannya seperti apa dan bagaimana pengambilan sampelnya ya, itu harus ada di dalam draftnya ya. Jadi draftnya dikirim ke saya sebelum hari Senin ya. Ditulis nama anggotanya, nanti PJ-nya tolong juga dikirim ke saya, nama-nama apa eh, kelompoknya atau grupnya ya, siapa aja di dalam situ ya, untuk nanti dipresentasikan. Kemudian bagaimana sistematis presentasinya nanti? Jadi ujian ini akan melibatkan kelompok lain sebagai reviewer ya, yang akan mengajukan pertanyaan dengan sistematis sebagai berikut. Jadi jika yang menjadi presenter adalah grup 1, maka reviewernya grup 2. Kemudian jika presenter grup 2, maka reviewernya grup 3 sampai semuanya selesai ya. Dan perlu diingat, setiap anggota tim presenter wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim reviewer, dan setiap tim reviewer wajib mengajukan pertanyaan yang mencakup 4 bagian wajib tadi: introduction, kemudian pendahuluan, pertanyaan penelitian, literatur review, sampai metode dan sampel ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa walaupun kalian berenam di dalam si grup tadi, tapi setiap presenter, each student atau setiap mahasiswa harus menjawab satu pertanyaan at least ya. Kemudian begitu juga dengan reviewernya ya. Tiap reviewer, misalkan reviewer ada 6 orang dalam satu tim, 6 orang ini harus mengajukan pertanyaan yang kemudian bisa mengakomodir 4 bagian wajib tadi dalam naskah penelitian kalian, gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tes? Ya. Jadi saya akan ada 2 penilaian saya, penilaian secara grup ya dan penilaian individu ya. Jadi individu tetap saya nilai, kemudian grupnya juga akan saya nilai. Gitu. Ada pertanyaan mengenai UTS? Grupnya silahkan dipilih sendiri ya. Saya percaya kalian sudah dewasa, pasti udah bisa apa ya, adil dalam memilih. Tolong jangan ada yang kemudian nanti ngelapor ke saya, Pak, saya nggak kebagian kelompok gitu ya. Ya kalau bisa semua masuk ya dalam kelompok gitu ya. Jadi jangan ada yang terdiskriminasikan atau maybe unpopular di kelas ya. Kemudian tidak mendapat kelompok gitu ya. Jadi harus mendapat kelompok. Terus untuk ya mungkin I know biasanya mahasiswa kalau udah dibagi kayak gini, oke, nanti yang akan menilai apa yang jadi reviewer misalnya kelompok grup 2 nanti udah tuh, nanti kamu nanyanya ini ya, nanti kamu nanya ini, it's okay karena nanti saya juga akan ngasih pertanyaan ya, gitu ya. Jadi karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa ya, jadi insya Allah udah hatam lah sama tipikal-tipikal kayak gitu. Oke, silakan pertanyaannya terkait UTS. Ya, silakan Jinar. Izin bertanya, Pak. Itu Ya, nanti satu kelompok itu diberi waktu berapa menit ya, Pak, untuk presentasi itu? oke. Saya berharap hanya akan ada sekitar 5 kelompok ya. Tunggu saya, ya sekitar 5 kelompok ya. Jadi akan saya bagi satu kelompok 20 menit, 10 menit presentasi, 10 menitnya kita diskusi ya, pertanyaan dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi each group akan dapat waktu 20 menit ya. Dan presentasi tolong saya juga akan nilai presentasinya ya teman-teman. Jadi em, presentasi yang baik itu tidak
apa ya, tidak full naskah gitu ya. Jadi poin-poin penting saja yang kalian sampaikan, terus nanti kalian eksplorasi sendiri. Jadi tidak plek sama dengan naskah yang kalian kumpulkan ke saya. Misalkan naskah yang kalian kumpulkan ke saya pendahuluan tuh misalkan ada 600 kata atau 500 kata, semua kalian pindahkan di eh, PowerPoint. Jadi tidak seperti itu ya. Diambil poin-poin pentingnya saja. Misalkan eh, slide 1 introduction, poin pertama misalkan problem statement ya, latar belakang kenapa kalian mengambil judul itu ya, kemudian apa pentingnya penelitian itu yang kalian teliti gitu ya. Jadi seperti itu. Gimana, Jinar? Izin bertanya kembali, Pak. Ya, Untuk salindianya apakah juga dikumpulkan dengan draft proposalnya ya, Pak? iya. Kalau yang draft proposal yang per kelompok saja ya, yang dikumpulkan. Karena yang kemarin kan sudah masuk ke saya ya, yang per apa individu sudah masuk ke saya. Nanti tinggal draft per kelompok saja yang dikumpulkan ke saya. Ya, sebelum hari Senin. Ya, silakan. Yang lain atau Jinar masih ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih, Pak. Oke, yang lain gimana teman-teman? Ada pertanyaan terkait itu tes? Setelah itu nanti akan dilanjutkan sama Prof. Erina ya. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan terkait UTS yang belum jelas. Ya, saya tampilkan kembali biar bisa dibaca lagi sebelum kita closing. Ya. Nanti kita UTS di jam 1 ya. Nanti minta tolong sama PJ-nya bisa disiapin eh, kelasnya, disetting untuk kita presentasi ya. Jadi bisa duduk berdasarkan grup dan kemudian disetting buat nanti yang akan presentasi ya. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? PJ nanti tolong absennya hari ini dikumpulin juga ya, Iqbal ya. Baik, Pak. Sudah jelas semua atau bingung? Pasti nyari temennya. Ya. Biasanya kalau nyari apa kelompok, nanti susun kelompok ini pakai apa nih metodenya? Probabilitas ya, acak atau berdasarkan non acak nih. Biasanya berdasarkan ini ya, pakai ini tadi convenience sample ya, berdasarkan kenyamanan ya dan kekerabatan. Biasanya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, eh berarti ini materi saya terakhir. Insya Allah kita ketemu hari Senin. Kita ujiannya em, apa luring ya. Kita ketemu di kelas ya. Nanti eh, Insya Allah kalau misalkan ada 5 kelompok berarti kita akan at least kita maybe spend waktu sekitar 100 menit ya untuk semua kelompok. Kalau lancar Insya Allah 100 menit kita selesai ya. Oke ya teman-teman, saya pikir itu penyampaian saya hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih udah join di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut istirahat siangnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.